Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan men-share 5 hal yang wajib dilakukan setelah instalasi EnlistLite. Nah, hal yang pertama yaitu mengganti nama perpustakaan. Karena mungkin teman-teman bisa melihat di pojok kiri atas pada aplikasi EnlistLite masih tertulis Perpustakaan Mitra Perpusnas. Nah, ini bisa kita ganti dengan ID atau nama perpustakaan kita, ya beserta dengan alamatnya sebagai identitas aplikasi itu milik kita, ya. Karena yang menggunakan EnlistLite ini tidak hanya perusahaan kita, tapi bisa jadi banyak perpustakaan lainnya. Yang kedua adalah mengganti lokasi perpustakaan. Nah, tujuannya apa? Apabila Anda mempunyai lokasi perpustakaan yang terpisah-pisah, seperti halnya contoh di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, biasanya di setiap fakultas terkadang mempunyai perpustakaan sendiri-sendiri. Contoh misalkan di UI dulu pernah ada perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya sendiri, sedangkan perpustakaan Fakultas Ekonominya juga sendiri. Nah, tapi yang perpustakaan pusatnya juga ada sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mengganti ruang perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan yang besar biasanya memiliki beberapa ruangan yang terpisah. Contohnya ruang bermain anak, ruang baca anak, ruang referensi, ruang baca dewasa, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus menentukan ruang-ruangan tersebut. Yang keempat yaitu menentukan jenis penulisan kode anggota. Nah, dalam enlisted sudah ditentukan dan sudah ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Salah satunya itu dengan menggunakan nick. Nah, lalu yang terakhir itu menentukan jenis anggota. Nah, di sini kita dapat membagi contohnya saja, kita ambil contoh untuk sekolah. Ada anggotanya bisa guru atau siswa. Nah, jadi kita bagi dua kategori ini. Untuk guru mungkin bisa kita buat aturannya dia bisa membaca bisa meminjam 10 buku dalam waktu 1 bulan misalkan tanpa perlu mengembalikan. Nah, untuk siswa mungkin hanya 3 buku saja. Nah, itu nanti bisa kita atur, ya. Baik, sebelum kita menuju ke aplikasinya, mohon klik tombol subscribe dan like video ini membantu untuk membantu mengembangkan konten berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi EnlistLite-nya. Silakan masuk ke back office, klik sign in. Nah, pertama kita akan mengganti nama perpustakaannya. Nah, di sini masih terlihat Perpustakaan Mitra Perpusnas, perusahaan pusat. Nah, cara menggantinya bagaimana? Silakan masuk ke pengaturan umum, lalu nama perpustakaan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu silakan mengganti nama perpustakaannya, jenisnya apa, ya. Nah, lalu diupload gambar logonya apabila mempunyai logo, lalu kopnya apabila mempunyai kop silakan diupload sehingga nanti bisa digunakan dalam laporan. Nah, itu untuk mengganti pengaturan nama perpustakaan. Nah, lalu bagaimana cara mengganti lokasi perpustakaan? Nah, tadi nama perpustakaan, yang kedua adalah lokasi perpustakaannya. Silakan masuk ke administrasi, pengaturan umum, ya. Lalu klik lokasi perpustakaan. Nah, di sini ada perpustakaan pusat, ada perpustakaan keliling. Nah, ini bisa kita rename saja. Misalkan perpustakaan, misalkan perpustakaan SDN, ya. SD. Untuk sekolah nih, ya, perpustakaan SD. Alamat Jalan Kalisari misalkan RT bla 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 bla. Nah, ini dikoreksi saya. Nah, mohon untuk tidak menghapus. Yang untuk pertama cukup di rename saja, ya, takutnya nanti crash database-nya, ya. Nah, apabila ada lagi misalkan SMP, ya, perpustakaan SMP, alamatnya Jalan Bungu Raya misalkan. Oke, dikoreksi, ya. Jadi
disarankan untuk tidak menghapus, cukup di rename saja, ataupun misalkan tidak terpakai ya, misalkan perusahaan kelilingnya tidak terpakai, silakan diabaikan saja ya. Oke, lanjut. Setelah itu yang ketiga adalah kita men-setting ruangan. Nah, bagaimana caranya? Silakan ke administrasi ya, lalu pengaturan umum lagi. Silakan di scroll. Lalu di sini ada lokasi ruang. Ya. Nah, di sini sudah tersedia ada ruang baca umum, referensi, lobi utama dan lain-lain. Nah, mungkin ceritanya saya akan menambahkan ruang baca anak. Ya. Kodenya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya memakai kode anak ya. Namanya ruang baca anak ya. Deskripsinya nanti bisa dideskripsikan. Ini adalah ruang baca anak, ruang baca khusus anak. Nah, ini pilihan pertanyaan kunjungan untuk apabila nanti ingin disematkan atau disediakan pojok untuk buku tamu. Jadi nanti buku tamunya bisa disetting secara elektronik. Pilih saja salah satu, lalu ini dicentang saja, tampilkan nomor pengunjung, aktifkan cetak nomor pengunjung. Nah, untuk gambar logo lokasi mungkin apabila masih satu ruangan jadi tidak perlu, tapi ini opsional saja. Silakan simpan ya, nanti otomatis akan bertambah ya, seperti ini. Oke. Lalu yang keempat, menentukan jenis penulisan kode anggota. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita masuk ke administrasi lagi, lalu ke menu keanggotaan. Nah, di sini kita bisa mengklik menu entry anggota, ya. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang akan kita jadikan acuan untuk nanti terciptanya kode anggota. Nah, di sini ada contoh pilihan satu itu menggunakan format ini, tahun, 2 angka tahun, 2 angka month atau bulan, dan 2 angka hari, dan selebihnya adalah nomor urut pendaftarannya, seperti itu. Nah, untuk yang pilihan kedua ini ada 4 tahun angka, lalu 2 angka bulan, dan selebihnya ada nomor urut anggotanya. Oke, pilihan 3 juga seperti itu. Lalu pilihan 4 itu menggunakan nick. Nah, misalkan teman-teman tidak mau menggunakan ini, misalkan untuk sekolah dia ingin menggunakan NIS ya. Nah, jadi tidak diklik saja manual ya, gitu. Namun apabila mau otomatis nanti dia terkait sendiri, kita bisa pilih 4. Contoh saya akan menggunakan nick ya. Maka nanti ketika saya mengklik mendaftarkan anggota saya, nick anggota saya, maka nanti otomatis nick ini akan menjadi nomor anggota, seperti itu. Oke, simpan. Nah, yang terakhir adalah menentukan jenis anggota. Nah, jenis anggota ini kita harus buat dulu di administrasi, pengaturan keanggotaan, lalu jenis anggota. Nah, di sini kita bisa membuat jenis anggota baru. Contoh, misalkan sini ada umum, mahasiswa, pelajar, istimewa, lain-lain ya. Ini kita rename saja lebih baik untuk menggunakan yang sudah ada. Contoh, saya akan koreksi yang umum, saya akan rubah menjadi guru. Ya. Masa berlaku anggota ini dihitung berdasarkan hari, misalkan setahun, berarti tulis 365 hari. Biaya pendaftaran saya rasa mungkin sudah tidak ada ya, biaya pendaftaran. Biaya perpanjang juga tidak ada. Nah, ini maksimal koleksi yang dapat dipinjam. Nah, ini untuk guru mungkin contoh misalkan boleh 10 eksemplar. Nah, maksimal lama pinjam mungkin untuk guru spesial bisa 30 hari. Nah, jadi hari peringatan pinjaman untuk kembali. Nah, ini opsional saja. Untuk peringatan ini sebenarnya apabila ini sudah tersambung dengan
uh, SMS gateway, mungkin nanti um, bisa mendapatkan notifikasi seperti itu. Tapi untuk saat ini saya rasa untuk defaultnya ini abaikan saja ya. Lalu maksimal lama perpanjangan ini, jadi setelah uh, masa peminjamannya habis, jadi kita bisa perpanjang kembali ya, sebanyak berapa banyak kita bisa perpanjang. Misalkan saya bisa memperpanjang dua kali, untuk guru itu kita kasih 2 kali. Nah, lama perpanjangan berapa lama? Nah, mungkin perpanjangannya bisa 7 hari, misalkan seperti itu ya. Oke, untuk denda dan lain-lain sampai bawah ini biarkan saja, diabaikan saja, lalu klik tombol simpan. Oke, nah lalu sekarang kita buat untuk siswanya. Nah, kita koreksi. Nah, biasanya kalau siswa itu koleksinya hanya 3, maksimal lama pinjam 7. Nah, dia boleh perpanjangan 2 kali, tapi perpanjangan hanya 5 hari seperti itu. Ya, ini saya rasa sama ya. Jadi kita simpan seperti itu. Baik, mungkin itu yang perlu kita ubah setelah setelah kita install aplikasi Enlistat ini. Nah, lain-lainnya mungkin nanti uh, akan saya buatkan tutorial yang lebih lengkapnya, menu by menu seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.